Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu bil huda la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Alhamdulillah, subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabb semesta alam yang telah berikan nikmat pada kita begitu banyaknya. Nikmat yang tidak terhitung akan kata-kata dan tulisan. Kalau air lautan dijadikan tinta dan seluruh ranting pohon di dunia dijadikan penanya, maka habislah ranting pohon di seluruh dunia dan habis seluruh air lautan di 7 samudera dunia ini, maka tidak selesai kita menghitung nikmat Allah. Terutama adalah nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita untuk kita syukuri. Sehat arti kata adalah supaya kita mudah untuk beraktivitas dalam kehidupan dunia ini, terutama adalah untuk kita beribadah pada Allah. Karena inti daripada kehidupan ini adalah kita diperintahkan oleh Allah adalah untuk mengabdi kepadanya. Bagaimana dalam kehidupan dunia ini penuh makna, penuh arti, artinya jangan kita sia-siakan kehidupan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berpesan di Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah kepadaku. Artinya Allah memberikan sehat kepada kita adalah untuk beribadah. Salawat dan salam tercurah pada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan bagi kita. Manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, manusia yang paling maksum. Manusia di atas segala kemuliaan segala manusia. Dan ini adalah salah satu anugerah buat kita. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul, seorang nabi yang luar biasa yang memberikan suri tauladan dan menjadikan uswatun hasanah buat kita untuk hidup di dunia ini betul-betul mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar tertata. Karena mau tidak mau, kalau ingin hidup selamat di dunia, maka ikutilah cara Rasulullah. Sebagaimana Rasul telah berpesan dalam kalimatnya bahwa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana fil jannah, bahwa apabila kita mengikuti apa yang Rasulullah sudah sunnahkan, maka jaminannya adalah surga. Maka insyaallah bagaimana kita bisa mendapatkan Nabi dunia ini, syafaatullah wa syafaatur Rasul, caranya adalah beriman pada Allah yang betul, bertakwa pada Allah yang benar, dan mengikuti sunnahnya baginda Muhammad Rasulullah SAW. Alhamdulillah, yukhfilahimakullah kepada jamaah Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil umumnya adalah untuk masyarakat Indonesia yang luar biasa. Hari ini kita diberitakan dengan luar biasa, dibombardir oleh berita-berita yang sangat-sangat luar biasa, yaitu berita tentang berkembangnya virus corona. Nah, ini sebenarnya menandakan bahwa buat kita orang-orang yang beriman meyakini bahwa setiap kejadian di dunia ini itu pasti datangnya dari Allah, sekecil apapun itu. Atau sekalipun hari ini adalah bentuk virus corona adalah dari Allah. Tinggal ujian ini kita sikapi dengan baik, dengan betul. Karena di berbagai macam media sosial kita lihat perang pemikiran terhadap memaknai, menyingkapi kejadian corona ini dengan berbagai macam argumentasi, logika, dan berbagai macam pendapat dan sebagainya. Semuanya ada betulnya. Tetapi buat kita orang beriman adalah bagaimana kita tingkatkan dengan kejadian ini. Harusnya ya, walaupun pemerintah mengatakan adanya lockdown, adanya aktivitas untuk membuat herd immunity, satu kelompok yang antibody dan sebagainya, itu mah biarkanlah, ya mereka ahli dalam bidang itu. Tapi kita berdoa pada Allah bahwa ini datangnya dari Allah. Artinya ayo kita serahkan pada Allah. Tinggal kita tingkatkan keimanan kita. Jangan sampai gara-gara corona ini iman kita tidak meningkat. Yang kita takutkan adalah kematian terhadap dampak daripada corona ini. Harusnya kita yakini bahwa kematian itu pasti ada. Ya, tidak ada kematian yang terjadi itu bukan karena takdir Allah. Memang bisa jadi sebabnya karena corona. Tapi ingat, semua itu sudah Allah tentukan takdirnya. Kalaupun harus di Indonesia terjadi 3.000 orang, 4.000 orang meninggal dunia karena corona, itu sudah takdir Allah. Tapi pun kita harus mewaspadai. Jangan juga menganggap remeh terhadap virus ini. Nah, kita harus meyakini itu, bahwa
cara yang terbaik adalah bagaimana kita menjaga kesehatan kita dengan betul-betul ya menghindari hal-hal yang bisa membuat bakteri itu berkembang. Tapi yang pertama adalah tingkatkan iman dan takwa kita dan keluarga kita. Kalau memang disuruh di rumah untuk lockdown kehidupan 14 hari di rumah bersama-sama dengan keluarga, maka saat ini yang paling indah adalah kita bisa berkumpul bersama dengan anak keluarga kita, bersama dengan anak dan istri, keluarga besar kita. Di saat itulah kita bersama-sama, ayo kita tingkatkan iman. Ajak anak istri kita, ajak keluarga kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Ya. Dengan cara apa? Ayo perbaiki amal ibadah, perbaiki iman kita. Dalam surat Al-Fatir ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamas salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim. Di Fatir 29 ini Allah Subhanahu berpesan pada kita. Saatnya kita lakukan itu. Yang pertama adalah keyakinan bahwa sumber yang terjadi sekarang dari Allah. Maka iman itu harus betul. Kita yakinkan pada Allah, Allah yang mendatangkan, maka Allah yang akan mengambilnya. Nah, dengan cara, ayo kita beribadah pada Allah, perbaiki amal ibadah kita. Innalladzina yutla kitaballah, yaitu orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, orang-orang yang meyakini bahwa hidup ini adalah untuk Allah. Minimal mereka melaksanakan sholat. Ya, perbaiki sholat 5 waktunya. Baik pun mungkin tidak diperintahkan untuk berjamaah di masjid, bisa jadi kalau berjamaah menimbulkan hal yang lebih mudarat lagi. Ya, fatwa ataupun ada beberapa daripada pendapat ulama, pendapatnya orang-orang ahli hadis mengatakan bahwa hal-hal yang mudarat, membahayakan, walaupun kegiatan tersebut mengundang manfaatnya, maka lebih baik kita hindarkan. Contoh mungkin tidak adanya kegiatan sholat jamaah di masjid, sholat Jumat berjamaah, tidak adanya tablik akbar, ceramah pengajian. Nah, kalaupun itu memang mengakibatkan akan terjadinya wabahnya berkembang, ayo kita ikuti. Di rumah bikin taklim, ya caranya di rumah kita bikin taklim, di rumah kita bikin kajian, di rumah kita bikin untuk sholawatan, di rumah kita bikin untuk zikiran, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dengan keluarga kecil kita. Nah, ini pemaknaannya adalah bagaimana kita betul-betul mengajak keluarga kita. Saatnya kita mengundurkan diri. Namanya adalah lockdown spiritual. Kita mundurkan waktu spiritual kita untuk dekat pada Allah. Kita muhasabah ya bersama dengan keluarga kita. Karena apa? Saat ini ayat yang mungkin berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum naro. Hai orang beriman, selamatkanlah keluargamu, anak istrimu dari siksa api neraka. Ayo, saat kondisi sekarang ini kita dekatkan pada Allah, ajak keluarga kita untuk dekat pada Allah, ingat pada Allah. 5 waktu kita jalankan berjamaah di rumah. Nah, kalaupun di masjid yang tidak terkena, silahkan saja untuk melaksanakan sholat berjamaah ya, tetapi ada aturan-aturan yang harus diikutin dengan aturan pemerintah, karena pemerintah lebih paham. Itu yang pertama. Ya, mungkin harus ada keamanan, safety terhadap bagaimana mencegah masjid tersebut tidak akan terjadi satu hal yang tidak kita inginkan, yaitu menyebarnya virus ini. Karena memang tidak bisa kita anggap remeh virus ini. Virus ini tidak kelihatan seperti flu, batuk, dan sebagainya. Orang bisa sehat seperti saya sehat, tiba-tiba ternyata terdampak, tertularkan adanya virus dalam tubuh ini. Maka caranya adalah, yuk, saatnya kita dawamkan sunnah Rasulullah. Ya, Rasulullah menganjurkan pada kita untuk mendawamkan wudhu setiap waktu. Ya, alhamdulillah kita berusaha itu batal wudhu yang sempurna. Ya, wudhu membersihkan mulut, membersihkan hidung, membersihkan semuanya. Kita bersihkan semuanya sesuai dengan apa yang telah disunahkan. Maka insya Allah minimal antibody yang dari wudhu ini akan terjaga. Ya, memang kelihatannya wudhu tidak ada mengandung yang namanya antiseptik. Tapi ingat, Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membuat keberkahan dari wudhu itu sendiri. Wallahu a'lam. Ya, yakini itu bahwa dengan berwudu kita akan terhindar daripada penyakit. Tapi tetap menjaga kesehatan. Kesehatan adalah minum minuman yang baik, ya, minum minuman yang bisa untuk mensterilkan tenggorokan kita agar tidak mudah kering. Terus minum minuman vitamin C, ya sebagainya, ya berbentuk seperti jus dan sebagainya. Boleh, ya. Nah, ini harus dilakukan, dan makan makanan juga yang memang betul-betul terhindar daripada yang namanya virus atau terhindar dari yang namanya kuman. Nah, ini kita menjaga, rumah pun kita jaga. Nah,
kesehatan pakaian kita jaga, minuman makan kita jaga. Nah, aktivitas di luar rumah dihindari. Mendingan di rumah, yuk kita dawamkan anak-anak ya. Sholat 5 waktu, sholat sunnah duhanya, sholat tahajudnya, kita dawamkan di rumah. Ajak anak untuk baca Quran, mulai kita untuk nih murojaah Qurannya bersama-sama. Ya, bersama-sama kita untuk mengajak anak kita untuk mendawamkan membaca Al-Quran setiap waktu. Ajak anak kita juga untuk terus berdoa kepada Allah untuk terhindar daripada musibah ini. Karena mau tidak mau, doa ini adalah senjata yang luar biasa buat orang beriman. Dengan keyakinan, keimanan yang betul, ketakwaan yang kita lakukan, ya, dengan doa yang kita, insya Allah, doa betul-betul menjadi suatu hal yang luar biasa. Ya, karena doa adalah senjatanya orang-orang beriman. Maka kita berdoa untuk berlindung pada Allah agar terhindar daripada bencana, daripada virus ini. Oleh karena itu jangan lupa ya kita bersedekah. Ya, hati-hati, jangan gara-gara ada faktor terjadinya pemerintah memberikan kepada kita totalitas terhadap nantinya bahwa kita tidak boleh keluar kemana-mana. Harapannya jangan sampai ada orang yang memiliki harta yang berlebihan menumpukan bahan baku, bahan pokok. Yuk kita berbagi. Di ayat Al-Fatihah katakan yang terakhir adalah kita bersedekah. Bersedekah sebanyak mungkin. Maka insya Allah dalam sedekah ini Allah akan mudahkan urusan yang bersedekah sendiri. Bisa-bisa jadi kita doakan yang bersedekah terhindar daripada dampak daripada virus corona ini. Tapi mudah-mudahan kita tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah bahwa ini akan berlalu. Semua takdir dari Allah, tidak ada yang akan terlewatkan. Kalaupun itu terjadi pada kita, maka saatnya kalau kita takut akan kematian datang gara-gara corona, wasilah asbabnya adalah ayo bersama-sama kita bermohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala sebelum bahwa kita adalah bagian daripada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui asbab corona ini. Maka saatnya kita bermohon pada Allah, bertobat diri pada Allah, dekatkan diri pada Allah. Allah sudah berikan buktinya bahwa sebentar lagi banyak yang meninggal dunia. Ayo kita aturkan diri kita bahwa jangan-jangan kita bagian daripada salah satu yang menjadi asbab kematian corona ini. Maka yuk kita dekatkan diri pada Allah. Kapan lagi kita waktu untuk betul-betul bertobat pada Allah? Ya, artinya ini maut sudah depan mata. Sudah banyak terjadi di mana-mana, negara Italia, negara Cina, sebagainya. Mereka yang meninggal dunia akibat daripada virus ini. Nah, ayo kalau tidak sadar, kalau betul-betul kita tidak sadar akan kondisi ini, masih menganggap remeh, maka hati-hati. Mungkin iman kita ada masalah. Baik kepada sahabatku fillah rahimakumullah dan kepada seluruh jamaah yang berbahagia, wabil khususnya buat masyarakat Indonesia, ayo dekatkan diri kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Karena tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun cara menghilangkannya, kalau Allah tidak berkehendak ini hilang, maka tidak akan pernah hilang. Ini sebagai ujian buat orang-orang beriman dan semakin juga buat kita sebagai orang yang dekat kepada Allah. Ayo kita buktikan bahwa dengan adanya ini kita semakin dekat pada Allah. Hati-hati, jangan sampai iman kita terganggu dengan kondisi ini. Orang beriman itu orang yang tidak panik. Orang beriman itu orang yang tidak was-was. Tapi dia berkeyakinan pada Allah, tapi tetap menjaga bahwa kita adalah manusia yang punya aturan dalam kehidupan. Maka perhatikan itu semua. Semoga bermanfaat apa kita sampaikan. Ayo kita perbaiki amal ibadah kita supaya jangan sampai rusak gara-gara kondisi seperti ini. Tetap maksimalkan ibadah 5 waktunya, ibadah wajibnya, dan laksanakan ibadah sunnahnya. Semoga virus corona ini betul-betul nantinya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar suatu saat nanti ibadah di bulan Ramadan kita itu semakin tenang kita menghadapinya. Mudah-mudahan ya bulan Ramadan nanti kondisinya semakin kondusif dan lebih aman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.